semoga ya SMP Dharma ini terus mengikuti literasinya Lanesia ya, biar untuk banyak siswa yang bisa berliterasi juga ya, bisa mengenal apa sih literasi itu gitu. Selamat siang pemirsa, masih bersama kami di Dawai Channel SMP Dharma Wanita 1 Gedangan. Hari ini pembicaraan kita sangat menarik nih. Kita bicara tentang literasi Nyalanesia. Saya Safika Alia sebagai host, dan tentunya di sini kita sudah mengundang kakak-kakak yang tentunya berpengalaman nih di bidang literasi. Ada Kak Dinda, halo, dan Kak Talita. Hai. Nah, kita tadi kan sudah perkenalan nih. Boleh nggak sih Kak aku pantun dulu? Boleh dong. Jalan-jalan ke kota Miami. Cakep. Sampai di sana bertemu Kak Rosi. Cakep. Selamat datang di podcast kami dalam episode literasi. Oke, kita masuk ke pertanyaan ya. Setelah sekolah, mengikuti kegiatan dari Nyalanesia, perubahan apa yang Kakak rasakan saat belajar? Dan apakah kegiatan tersebut membuat belajar jadi lebih baik dan sikap Kakak jadi positif dibanding sebelumnya? Kak Dinda dulu deh, coba jawab. Ya, setelah ikut Nyalanesia, aku ada perubahan, berani dan lebih percaya diri dalam menulis. Dan cara belajarku juga tentu saja berubah. Nggak cuma fokus nilai, tapi juga menikmati proses dan berani mengeksplor ide. Oke, Kak Talita gimana? Setelah mengikuti kegiatan literasi Nyalanesia nih ya, tentunya kegiatan tersebut itu sangat berdampak positif ya menurut saya. Apalagi dalam waktu belajar nih. Jadi kita itu lebih efektif ya. Menurut saya tuh saya jadi lebih efektif belajarnya. Kemudian yang dari sebelumnya belum bisa menulis, kita jadi bisa menulis, ya bisa berkembang lah dari sebelumnya. Intinya, literasi Nyalanesia ini sangat berdampak positif dari saya. Menurut Kakak, bagaimana pendapat Kakak tentang kegiatan dari Nyalanesia di sekolah? Dan hal baik apa yang sebaiknya terus dilakukan agar kegiatan tetap bermanfaat untuk belajar? Tadi kan Kak Dinda udah duluan, sekarang Kak Talita. Oke, menurut saya kegiatan ini tuh sangat berdampak positif ya untuk seluruh peserta didik juga ya, kita nih siswa-siswinya. Apalagi dalam kegiatan ini kita tuh mendapat bimbingan yang pasti nih, seperti dari Pak Fahrul dan Bu Rina, siapa lagi Din? Bu Tari dan Pak Rahmat. Nah, kemudian saran saya nih untuk selanjutnya kita jadi semoga ya SMP Dharma ini terus mengikuti literasinya Lanesia ya, biar banyak siswa yang bisa berliterasi juga ya, bisa mengenal apa sih literasi itu gitu. Ada lagi mungkin Kak Dinda? Sudah? Ya, sudah. Apakah kegiatan Nyalanesia membantu Kakak dalam meningkatkan prestasi belajar? Sekarang Kak Dinda dulu deh. Ya, kegiatan Nyalanesia sangat membantu karena menulis itu melatih cara berpikir runtut dan krisis ya. Ini juga masuk dalam materi bahasa Indonesia dan juga pengalaman pemahaman yang membutuhkan teks. Ada tambahan Kak Talita? Jujur ya, menurut saya tuh ini sangat berpengaruh dalam prestasi belajar ya. Karena apa? Karena kita di literasi ini belajar menulis, kemudian kan pasti kita juga butuh profesional ya dalam belajar. Lalu kita yang sebelumnya belum begitu percaya diri, kita jadi percaya diri dan berani lagi. Itu lebih meningkatkan prestasi belajar saya. Menurut Kakak, apa sih hal paling berkesan yang Kakak dapatkan selama mengikuti kegiatan Nyalanesia di sekolah? Kakak Dita dulu. Wah, ini sih ya yang ditunggu-tunggu. Hal yang paling berkesan menurut saya itu waktu launching buku cerpen nih ya.
Ini ada Geliat Lentera Rencana Dalam Asa. Jadi di dalam buku ini ya sudah tersusun rapi semua karya-karya siswa-siswi SMP Dharma Wanita 1 Gedangan, yaitu cerita pendek. Ini launching pada tahun 2024 ya Din ya. Iya betul. Ya di sini ini kegiatannya seru banget. Ini kayak waktu launchingnya ya drama musikal ya, kemudian kita pentas sambil menunjukkan ya kepada seluruh siswa-siswi sekolah ya kalau sekolah kita ini udah punya buku nih, Geliat Lentera Rencana Dalam Asa. Ada juga contoh-contoh. Itu apa Din judulnya Din? Ini judulnya Cakrawala di Bumi Jenggala. Nih, ini Antologi puisi. Ini ada antologi cerpen Sinar Keemasan di untuk timur, di ujung timur. Ya, ini bagus banget ini ya. Ini bisa ditemui di perpustakaan sekolah ya, sangat banyak ini. Kak Dinda ada tambahan? Sudah sih. Karya apa saja yang sudah kakak tulis di Nyalanesia? Boleh mulai dari Kak Dinda. Oh iya, karya yang sudah aku tulis di Nyalanesia adalah cerpen yang berjudul Alana dan Parasit. Ini tuh pokoknya tentang cerita horor-horor trailer gitulah. Wih, seru nih ya. Iya, selain itu juga ada puisi yang berjudul Atmaku Jatuh pada Rafaraga Piraha. Itu menjelaskan tentang apa nih intinya? Ya, intinya tentang pengalaman pribadi sih. Oh, pengalaman pribadi ya. Oke. Kalau saya tahun 2024 itu membuat cerita pendek nih, judulnya Bully Adalah Motivasi Untuk Segalanya. Kesimpulan dari cerita tersebut itu jangan sampai kalian punya sifat yang iri dengki sama teman kalian. Kalau kalian ingin mencapai, berusaha. Jangan sampai kalian menjatuhkan nama orang lain demi meninggikan nama diri kalian sendiri. Untuk karya saya yang kedua itu menciptakan puisi ya, itu Gelora Bara Cinta gitu. Jadi itu tentang pengalaman pribadi sih pastinya. Itu tentang kasih sayang lah, karena kan kelihatan nih dari judulnya. Oh iya. Ada lagi Safika? Sudah Kak, terima kasih sudah mendengarkan Gawai Podcast hari ini. Semoga pembicaraan tentang literasi Nyalanesia ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus membaca dan berbagi ilmu. Bentar, sebelum aku tutup podcastnya, boleh nggak sih aku pantun dulu? Boleh dong, boleh. Pergi ke taman membawa pena. Cakep. Membaca buku jadi kebiasaan. Cakep. Terima kasih sudah bersama. Sampai jumpa di Gawai Penuh Wawasan. Kita tutup podcast hari ini. Salam literasi.